Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video review buku dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ismadewi. Jadi saat ini saya ingin mereview suatu buku yang sedang saya pegang ini yang berjudul Mental Therapeutic. Buku ini merupakan series dari Greatest Self-Improvement Book, karya Teron K. Dumont, dan setelah saya searching tentang beliau ini, ternyata memiliki nama asli, yaitu William Walker Atkinson. Nah, buku ini sudah masuk kepada cetakan ketiga dengan jumlah 224 halaman, jadi kira-kira bukunya setebal ini. Beliau menulis buku ini dengan tujuan menjelaskan tentang bagaimana kita dapat membantu orang lain dan diri kita sendiri dalam menangani mental dan pikiran kita yang sedang sakit, atau membahas tentang hubungan antara mental dengan kesehatan fisik, disertai dengan bukti-bukti dari beberapa dokter yang sudah berpengalaman atau para ahli para tenaga ahli, dan dituliskan juga cara dan solusi dalam menangani masalah mental. Kita langsung masuk ke review buku dari Mental Therapeutic ini. Jadi, isi yang terkandung dari buku ini lebih kepada pengetahuan mengenai mental breakdown, sampai kepada cara menangani orang lain atau diri kita sendiri ketika berhadapan dengan permasalahan mental. Jadi, dalam buku ini dijelaskan bahwa banyak sekali penyebab terjadinya masalah mental dalam diri kita yang bisa menyebabkan penyakit serius sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli di halaman 42, jadi ada pernyataan dari Sir Samuel Becker, diabetes yang disebabkan oleh kejutan mental yang terjadi tiba-tiba itu benar. Jenis murni dari penyakit fisik yang asal mulanya bersifat mental. Lalu selanjutnya ada juga para pengidap kanker hati primer. Nah, itu disebabkan oleh kesehatan yang buruk karena sedih atau cemas yang terlalu berlarut. Dan erupsi pada kulit yang disebabkan ketegangan mental yang berlebihan. Sebenarnya pernyataan-pernyataan ini juga didukung oleh pendapat Dr. Hector dalam karyanya tentang pengaruh pikiran terhadap tubuh, bahwa banyak sekali kasus penyakit yang serius yang disulut oleh ide yang ada di dalam pikiran kita. Kalau menurut buku ini, masalah mental dapat disembuhkan salah satunya dengan terapi mental. Terapi mental merupakan ilmu pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta ilmiah yang kuat dan bukan berdasarkan imajinasi yang dibuat oleh pikiran. Yang membuat saya kagum dengan buku ini sebenarnya lebih kepada kelebihan dari penulisnya yang dapat secara lengkap menuliskan mulai dari pengertian beragam penyebab dari mental yang sakit dan masalah mental yang sedang dihadapi, kondisi psikologis seseorang dapat mempengaruhi kondisi fisiologisnya, hingga kepada metode-metode untuk menyembuhkan masalah mental. Nah, di sini tuh ada semua gitu loh, kayak sudah tertata rapi di buku ini. Terkait dari bahasa yang digunakan, kalau menurut saya pribadi ini cenderung tidak ringan ya, dan terkesan perlu beberapa kali membaca kalimatnya untuk kita mengerti atau paham maksud dari apa yang dijelaskan. Mungkin cenderung kepada bahasa ilmiah ya. Jadi awal-awal saat saya membaca buku ini seperti sedang membaca modul ajar, karena diawali dari pengertian-pengertian ilmu penyembuhan mental, bahkan sejarah-sejarahnya pun ada, karena ekspektasi awal saya terhadap buku ini lebih kepada cerita seseorang yang mengalami penyakit mental, jadi berpikirnya lebih kepada journey dari penulis atau dari seseorang yang akhirnya sembuh dari penyakit mental yang dialami, lalu dijadikan buku gitu. Ternyata kan tidak seperti itu. Akan tetapi ketika kita sudah mulai terbawa suasana membaca buku ini, cenderung mulai dapat dimengerti dan dipahami kata-katanya, karena mungkin adanya proses adaptasi juga ya pada otak kita. Menurut saya, mengapa buku ini diawali dengan beberapa pengertian dari permasalahan yang dibahas? Di sini kan dibahasnya tentang mental ya. Mungkin untuk membuat para pembaca itu mengerti
mengerti lebih dulu tentang apa yang akan dibahas di buku ini. Jadi ketika berjalannya membaca buku ini tidak ada lagi keheranan, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan karena memang sudah dituliskan secara detail oleh penulisnya saat-saat membaca buku ini dari chapter awal. Dari chapter awal itu udah langsung masuk kepada pengertian ilmu penyembuhan mental. Jadi seperti itu. Terlihat pada buku ini ada kata-kata yang dicetak tebal juga, seperti kata-kata darah mengarah yang kaya, mengalir ke seluruh bagian tubuh, membangun dan memperkuatnya, memperbaikinya hingga menciptakan kembali. Ada di halaman 188. Jadi, gunanya kata dicetak tebal ini untuk memudahkan para pembaca mengingat kata-kata penting yang ada dalam buku ini. Kalau ditanya tentang kekurangan, mungkin lebih kepada bahasa ya, yang tadi telah saya sampaikan, bahasanya agak kurang ringan gitu loh, lebih cenderung kepada bahasa-bahasa ilmiah. Tapi selebihnya buku ini sudah cukup baik karena memang sangat rinci dalam memberikan informasi terkait mental. Terkait kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang buku Mental Therapeutic ini sangat cocok untuk kalangan remaja dan dewasa. Namun di buku tertulis untuk 15 tahun ke atas. Jadi alangkah baiknya ditujukan untuk para remaja yang sudah di atas 15 tahun, yang sedang bingung terkait mental atau sedang mengalami di fase mental yang sedang tidak baik-baik saja. Namun jangan langsung berekspektasi ya setelah kita membaca ini atau setelah kita membeli ini maka permasalahan mental akan sembuh gitu secara instan, kayak oh sesingkat itu cara sembuhnya, karena kita membutuhkan proses untuk pulih kembali. Bahkan di dalam buku ini pun dijelaskan secara bertahap dari pengertiannya dahulu, lalu kepada saran-saran guna mengobati permasalahan mental tersebut. Jadi tidak ada apapun yang berjalan secara instan. Intinya, setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya meskipun memerlukan proses yang cukup panjang. Jadi ada quotes dari Adam Smith yang berbunyi, harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya. Yang cukup memotivasi saya ya. Jadi lebih kepada ketika kita usai melewati beberapa permasalahan dan akhirnya kita memilih untuk bangkit kembali dari keterpurukan, menjadi suatu pencapaian yang besar dan boleh untuk kita memberikan reward kepada diri sendiri yang telah berjuang ini. Harapan saya setelah membuat video review buku tentang mental therapeutic ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian seperti apa saja sih yang dibahas dalam buku ini, lalu apakah teman-teman memerlukan untuk membaca buku ini guna memberikan insight baru ya tentang self-improvement. Namun kembali lagi kepada kebutuhan teman-teman masing-masing. Terima kasih untuk semua yang telah menonton tayangan video ini. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetap patuhi prokes, jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.